Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu mengenai modulasi analog. Dan modulasi analog yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai modulasi AM. Nah, teman-teman bisa sambil cek juga di PPT-nya, di situ sudah dibahas. Yang hari ini mau saya sampaikan hanya konsep atau beberapa poin-poin pentingnya aja. Untuk secara detail, teman-teman bisa cek di PPT-nya. Nah, modulasi AM ini sebenarnya, ya teman-teman juga kemarin udah lihat, modulasi AM adalah bentuknya adalah amplitudo. Beda dengan FM, kalau ini berdasarkan frekuensi. Jadi modulasi AM nih yang ini, jadi dia ada kalau amplitudo sinyalnya besar, dia maka amplitudo ininya lebih lebar. Kalau ininya lebih turun, berarti bisa kemungkinan ini jadi sempit, kira-kira seperti itu. Nah, modulasi AM ini terbagi menjadi beberapa tipe. Kalau di sini ada yang tipe DSB atau double sideband. Kemudian ada yang SSB. Di sini belum ada SSB, nanti di akhir ada SSB, itu adalah sinyal sideband. Nah, double sideband sendiri ini juga terbagi jadi dua. Ada yang DSB-FC atau kita sebut dengan double sideband full carrier, dan juga ada yang DSB-SC atau kita sebut dengan sub. Akan apa? Ini semuanya ini tipe ini semuanya digolongkan berdasarkan jenis spektrum. Jadi teman-teman nggak bisa lihat kalau dia dalam bentuk sinyal yang seperti ini, dia jenisnya modulasi AM, DSB atau SSB, itu teman-teman nggak tahu. Teman-teman cuma bisa lihat dia tipenya apa kalau jadi dari spektrum. Spektrumnya seperti apa nanti sampai berjalan ke sini. Nah, ini untuk jenis-jenisnya dulu. Nah, di modulasi AM ini ada beberapa komponen yang kita flashback ulang juga. Jadi ada komponen kalau dalam modulasi itu, jadi ada komponen ini CT, atau itu CT ini disebut dengan sinyal di komponen sinyal carrier. Kemudian ada juga komponen sinyal informasi. Ya, kalau di pertemuan kemarin kita juga udah bahas, jadi ada sinyal carrier dan ada sinyal informasi. Sinyal carrier digambarkan atau dilambangkan dengan persamaan CT atau AC cos 2 VFCT. Kemudian sinyal informasi ini disimbolkan dengan MT atau sama dengan MT sama dengan AM cos 2 VFM. Jadi yang ada yang berbau C itu carrier, ada yang berbau M itu informasi atau modulated sinyal, gitu ya. Nah, dua sinyal ini kalau dimodulasikan itu artinya sama dengan kalau yang kemarin kita bahas adalah digabungkan. Jadi akan menghasilkan nanti yang namanya sinyal disebut dengan ST atau sinyal yang termodulasi. Nah, termodulasi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini sinyal termodulasi itu secara persamaan AM ini, jadi ada CT, ada MT. Nah, hasilnya adalah kira-kira seperti ini. Ya, ST sama dengan AC plus KA kali MT kali cos 2 VFCT. Jadi konsep penggabungannya, jadi kalau kita gambarin ST itu kira-kira karena ini digabungkan bisa ST sama dengan MT dikalikan dengan PT, kira-kira gitu. Nah, setelah dikalikan kita dapat sinyal AM, ini persamaan umum seperti ini. Ini kita harus ingat ini persamaan umum ya, karena biasanya nanti suka ada bentuk persamaan lain yang muncul karena kondisi si tipe tadi modulasi AM-nya beda. Tapi secara umum persamaan umum AM itu adalah yang ini. Jadi nanti dari sini awal mulanya ini bisa menjadi bentuk-bentuk persamaan lain yang
bisa divariasikan, kira-kira gitu. Variasikan tuh maksudnya kita bisa tahu nih frekuensi berapa segala macam, kira-kira gitu. Jadi yang teman-teman harus ingat dan harus nggak boleh lupa adalah persamaan umum AM yang bentuk seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada beberapa komponen. Ada AC, AC teman-teman tahu di sini adalah amplitudo untuk sinyal carrier. Kemudian ada FC, yaitu frekuensi dari sinyal carrier. MT, nah MT ini adalah yang ini. Jadi kalau ini dijabarin, kira-kira kalau di ST ini saya jabarin lagi, kira-kira sebenarnya nggak akan jauh beda, hanya MT-nya ini kita ganti dengan yang ini. Jadi AM cos 2V F, sorry. Jadi CMT ini kita ganti dengan AM cos 2V FMT. Nah, ada beberapa komponen yaitu yang baru itu kita ada di sini KA. KA ini adalah koefisien modulasi atau konstanta modulasi, konstanta modulasi. Biasanya KA ini bernilai sama dengan 1. Kalau di soal tidak diketahui apapun itu berarti nilainya sama dengan 1. Tapi kalau misalnya diketahui KA sama dengan misal 0,8 ya berarti teman-teman makainya sekian, makainya yang 0,8 ini. Tapi kalau ternyata di soal tidak diketahui itu dianggapnya konstanta atau koefisien modulasi ini bernilai 1 gitu ya. Nah, di modulasi AM ini kalau kita lihat dari persamaan ini dua kondisi yang harus dipenuhi pada modulasi AM. Pertama, amplitudo atau KA kali MT-nya harus bernilai lebih dari 1. Jadi ini nih, KA kali AM. Nah, kalau di sini kalimatnya amplitudo KA kali MT. Nah, maksudnya itu adalah amplitudo si AM ini dikalikan dengan KA. Nah, KA kali AM itu harus bernilai lebih dari, kurang dari 1. Jadi syarat untuk modulasi AM itu pertama adalah KA kali AM-nya harus kurang atau sama dengan 1. Kurang atau sama dengan 1 ya. Kemudian syarat yang kedua itu frekuensi carrier-nya, FC-nya atau frekuensi carrier-nya itu harus lebih besar, kalau di sini bilangnya dari bandwidth sinyal informasi, atau gampangnya adalah FC harus lebih besar daripada FF. Itu wajib hukumnya. Jadi dua ini wajib dipenuhi agar modulasi AM ini bisa terjadi. KA kali AM ini harus kurang dari sama dengan 1, jadi boleh 1, juga boleh kurang dari 1, tapi tidak boleh lebih dari 1. Kenapa nggak boleh lebih dari 1? Kalau lebih dari 1, itu akan menyebabkan yang namanya nanti aliasing. Nah, aliasing ini apa? Jadi nanti ada overlap kira-kira gambarannya gitu ya. Simpelnya itu overlap. Jadi kalau teman-teman cek di sini, mana ya? Nah ini. Nah di sini kan bentuk modulasi AM-nya di sini amplitudenya ini besar, kemudian ini kecil, ini besar, ini kecil. Nah kalau yang ada terjadi aliasing, pada saat amplitudenya ini kecil, dia yang harusnya menempel, kira-kira gitu, yang minimal itu menempel, malah jadi overlap. Jadi yang ini ke bawah, yang ini ke atas. Jadi ada yang beririsan. Itu disebut dengan aliasing. Atau detailnya seperti apa, teman-teman bisa googling aliasing itu bentuk detailnya kayak apa. Tapi secara syarat, KA kali AM ini nggak boleh lebih dari 1. Nah, nanti di halaman selanjutnya, teman-teman akan kenal yang namanya itu indeks modulasi, atau ini dilambangkan dengan mu ya. Jadi lambangnya kira-kira indeks modulasi atau mu ini sama dengan KA kali. Jadi KA kali AM ini sebenarnya adalah indeks modulasi, atau tadi kita bilang simbolnya adalah bentuknya gitu ya, bentuknya mu.
Nah, jadi dua syarat modulasi AM, pertama indeks modulasi atau KA kali AM-nya harus kurang dari sama dengan 1 dan frekuensi carrier-nya harus lebih besar sama dengan frekuensi carrier-nya harus lebih besar dari frekuensi sinyal informasi. Ini wajib ya. Nah, dari persamaan ini, dari materi yang dijelasin ini, kira-kira gitu ya, penjabaran. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Jelas? Jelas, Bu. Oke. Jadi kalau ada yang kurang jelas, potong-potong aja ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada bahasan mengenai spektrum. Nah, tadi kan kita tahu pembagian jenis-jenis modulasi AM itu berdasarkan jenis spektrum. Nah, gambaran spektrum itu kira-kira seperti ini. Jadi, ini ya, gambarannya kira-kira seperti ini. Nah, spektrum itu ada yang sisi 11. Jadi ada yang disebut spektrum upper sideband dan ada yang disebut lower sideband. Upper sideband untuk nilai yang posisi yang di atas, kalau yang lower tentunya untuk posisi yang di bawah. Nah, kalau teman-teman lihat pembagian ini ada yang disebut dengan SF, kemudian ini juga ada yang disebut jadi SF ini kayak sumbu koordinat 0,0 kira-kira gitu. Nah, yang sebelah kanan ini ini yang sebelah kanan ini Bu, maaf. ya? Dipotong, Bu. Ya, kenapa? Itu ada yang meminta untuk ada yang meminta untuk di ACC, Bu. Oh, banyak. Makanya tadi saya nanya. Next time yang baru join, kalau itu on time ya. Soalnya saya, ya gini ya. Saya kan on time jelasin jam 9, jadi teman-teman kalau bisa on time. Kalau enggak ya resikonya jadi telat. Dan saya juga, konsentrasinya kan ini butuh konsentrasi ya, ngejelasinnya juga. Teman-teman yang merhatiin juga udah konsentrasi. Jadi next time kalau bisa tepat waktu ya. Kita mulai jam 9, kita jam 9. Gitu ya. Jadi kita lanjutin tadi yang spektrum. Tuh, ada lagi yang join. Masih ada juga yang join. Dan ini soalnya saya record. Nah, ya, jadi kita balik lagi ke spektrum. Nah, spektrum ini, jadi ada yang sisi sebelah kanan ini masih ada juga. Sebelah kanan ini adalah kondisi di mana frekuensi carrier-nya itu bernilai positif. Nah, yang sebelah kiri ini adalah di mana frekuensi carrier-nya bernilai negatif. Tapi secara umum, bentuk spektrum itu adalah yang ini ya, secara umum simpelnya itu adalah seperti ini. Ada sisi upper-nya, ada sisi lower-nya. Itu aja yang penting. Nah, kalau kita lihat dengan kondisi tadi, kita lihat jenis modulasi AM, nah ini disebut dengan double sideband. Ini dikatakan double sideband kalau dia memenuhi syarat dia punya dua sideband. Jadi dia punya lower-nya dan juga punya upper. Jadi dia punya dua kondisi sideband. Jadi upper dan lower dia masuk. Nah, kalau yang single sideband, dia cuma punya satu sideband aja. Bisa lower aja atau upper aja. Jadi pilihan. Bisa dan kalau yang double sideband dua-duanya ada. Kalau yang single sideband salah satu aja juga boleh. Gitu ya. Jadi lower atau upper. Kalau yang double sideband lower dan upper. Jadi dua-duanya harus ada. Nah, di DSB atau double sideband itu ada dua tipe lagi. Ada yang full carrier dan suppress carrier. Kalau yang full carrier, nah ini kalau yang full carrier, dia dikatakan full carrier kalau dia punya carrier yang bernilai positif dan carrier yang bernilai negatif. Ini maksudnya gimana carrier yang bernilai positif dan negatif? Itu tadi yang saya bilang. Jadi yang di sebelah kanan ini, yang di sebelah SF ini adalah sumbu di mana nilai frekuensi carrier-nya ini masih bernilai positif. Makanya di sini kan FC minus W, kemudian ini FC plus W. Jadi nilai frekuensi carrier-nya itu bernilai positif. Sedangkan yang di sebelah kiri ini
ini adalah frekuensi carrier yang bernilai negatif. Ini jadi kalau teman-teman lihat, ini saya perbesar ya. Kalau teman-teman lihat, nah ini, frekuensi carrier-nya ini bernilai negatif. Makanya tadi saya bilang ada yang sisi carrier positif dan ada yang disebut dengan carrier negatif. Nah, yang disebut dengan DSB full carrier, dia punya carrier positif dan juga punya carrier negatif. Jadi punya dua-duanya. Itu yang disebut dengan full carrier. Nah, kalau surprise carrier gimana? Kalau surprise carrier biasanya hanya punya carrier yang positif aja atau hanya punya carrier yang negatif aja. Jadi hanya salah satunya aja. Gitu ya. Jadi kalau yang ini, kalau tadi carrier positif dan carrier negatif, kalau yang DSBSC ini carrier positif atau carrier negatif. Jadi hanya salah satu sisi carrier-nya aja, nggak dua-duanya. Gitu ya. Tapi sini dulu untuk penjelasan yang ini kira-kira jelas ya? Jelas atau ada yang ditanyakan? Pada kemana suaranya ini? Bu, Jelas ya? Ya, jelas Bu, jelas. Jelas ya. Oke ya. Oke. Ini ya untuk penggolongan tadi. Jadi di sini maksudnya spektrum kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah contoh sederhana pemodulasi berupa sinyal sinusoida dan lain-lain. Nah, ini lebih ke penjabarannya. Kemudian ini lebih ke rumus-rumus. Jadi AMAX itu adalah ini. Nanti teman-teman bisa ini lagi ya, bisa dicek lagi. Nah, ada satu persamaan lagi. Ini jadi, sorry. Jadi, nah, dari yang persamaan tadi, ST sama dengan AC dikali 1 plus KA kali AM, cos 2 VFM dikali ini. Nah, ini kalau diturunkan, ini diturunkan lagi, maksudnya dikali-kali ya, AC dikali 1, AC dikali KA kali AM, terus dikalikan dengan cos 2 VFCT dikali segala rupa, nanti kira-kira dia akan bentuknya itu seperti ini. Jadi ST sama dengan AC cos 2 VFCT setengah mu AC cos 2 VFC min FM setengah mu AC cos 2 VFC plus FM. Gitu ya. Jadi kalau ini semua dikali-kalikan, kira-kira munculnya nanti jadi seperti yang ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kaitannya, jadi saya ada yang bertanya, Bu, bagaimana mengaitkan antara persamaan ini dengan spektrum? Nanti bisa apa enggak? Sebenarnya bisa. Cara melihatnya gini. Nah, bisa dilihatnya dari yang ini ya, yang persamaan yang ini deh. Ya, FT sama dengan AC cos ini bla bla bla. Nah, ini teman-teman bisa lihat kalau sinyal yang AC cos 2 VFCT ini adalah sinyal carrier. Karena di sini cuma ada satu frekuensi, yaitu frekuensi carrier dengan besaran amplitudo sebesar AC. Nah, jadi kalau di sini FC-nya teman-teman bisa tahu dari ini, ya, FCT ini. Kemudian setengah mu AC cos 2 VFC min FM. Nah, ini adalah bagian spektrum yang sisi ini, sisi lower sideband. Kenapa lower sideband di sini? Karena frekuensinya adalah FC min FM. Nah, kalau yang ini adalah sisi spektrum yang upper sideband. Karena kenapa? Karena di sini frekuensinya FC plus FM. Jadi nanti kita lihat pakai contoh ya, pakai contoh soal biar kebayang. Tapi gambarannya kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita bagaimana sih menginterpretasikan persamaan ini ke spektrum? Nah, ini kira-kira gitu. Yang pertama ini adalah spektrum yang FC, yang ini, yang paling tengah. Kalau yang FC min FM ini adalah yang ini. Kemudian yang sebelah kanan, FC plus FM adalah yang kanan, yang upper segment. Ya, itu untuk menginterpretasikan bagaimana si persamaan ini ke bentuk spektrum. Nah, ini adalah gambaran, nah jadi spektrum itu secara benar, bukan secara benar, secara lengkapnya gambarnya seperti ini. Tapi secara simpelnya, spektrum bisa digambarkan dalam bentuk-bentuk garis seperti ini. Nah, ini jika diketahui ini adalah sinyal MT, atau sinyal informasi. Sinyal informasi ini memiliki frekuensi yang disebut dengan FM. Nah, FM ini
Kalau digambarkan dalam bentuk spektrum, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah sinyal carrier atau CT. Nah, CT ini kalau digambarkan dalam bentuk spektrum, kira-kira seperti ini. Nah, kalau dua-duanya digabungkan atau dimodulasikan, maka yang muncul adalah bentuk spektrumnya ini seperti ini. Nah, ini yang tadi ya, sampai sama dengan bentuk yang tadi. Nah, ini bentuk yang DSB full carrier. Jadi, dia ada upper, ada lower, makanya dia disebut double sideband, dan dia ada yang bagian sisi carrier bernilai positif, dan ada sisi carrier yang bernilai negatif. Makanya disebut dengan full carrier. Gitu ya. Itu untuk gambaran spektrum gabungan. Nah, itu. Nah, ini kita coba dengan beberapa contoh soal. Nah, ini contoh aja. Jika ada modulator AM DSB-FC dengan frekuensi carry 100 kHz dan frekuensi sinyal pemodulasi atau FM-nya adalah 5 kHz. Nah, di sini teman-teman suruh tentukan batas frekuensi upper dan frekuensi lower sideband. Nah, ini gimana nantinya? Berarti di sini kita tahu FC-nya adalah sama dengan 100 kHz. Kemudian FM-nya itu adalah 5 kHz. Nah, kalau teman-teman perhatikan batas frekuensi upper dan lower. Batas frekuensi upper dan lower itu yang mana, Bu? Ini, nah ini nih, FC plus FM ini adalah batas frekuensi upper. Oh, yang FC min FM ini adalah batas frekuensi lower. Gitu. Nah, karena dia DSB-FC, ya, DSB-FC itu tadi saya bilang ada carrier positif dan carrier negatif, berarti ada dua batas frekuensi upper dan ada dua batas frekuensi lower. Yang upper yang pertama yang ini, FC min FM, satu lagi min FC plus FM. Yang lower, FC min FM, satu lagi min FC min FM. Gitu ya. Jadi kalau dijawab kira-kira batas upper itu ada dua, jadi gambarannya yang satu FC plus FM, yang satu lagi min FC plus FM. Berapa? Teman-teman tinggal hitung nanti besarannya berapa. Kemudian batas lower, ini berarti FC min FM, itu berapa? Satu lagi adalah min FC min FM. Gitu. Nanti tinggal teman-teman isi berapa. Kalau yang atas ini berarti 105 kHz, yang bawah itu berarti minus 95 ya. Oke, 95 kHz. Dan gitu seterusnya. Gitu ya, itu gambar. Kemudian bandwidth-nya. Bandwidth-nya berapa ya? Kalau untuk AM ini kira-kira gimana untuk perhitungan bandwidth-nya? Nah, bandwidth-nya ini ada nggak di sini? Saya cek dulu bentar. Di sini nggak ada lebih kue. Bandwidth-nya ini itu teman-teman bisa hitung dengan itu 2 kali. Jadi kalau di AM itu bandwidth-nya adalah itu sama hitungnya 2 kali FM, gitu ya. 2 kali frekuensi pemodulasi, bukan 2 kali frekuensi maksimum kalau kayak pengolahan sinyal kemarin ya, tapi 2 kali frekuensi informasi, jadi 2 kali 5. Berarti ini 2 dikali 5, sama dengan 10 kilo, kira-kira itu bandwidth. Kemudian yang ketiga, upper dan lower side frekuensi yang dihasilkan ketika sinyal pemodulasi adalah sinyal berfrekuensi 3 kHz. Jadi maksudnya ini soalnya adalah si ini jadi 3 kHz, maksudnya gitu. Ini kan awalnya FM-nya 3. FM-nya 5. Terus di soal yang C ini FM-nya berubah jadi 3 kHz. Jadi jika FM-nya sama dengan 3 kHz,
itu kira-kira batas upper sama lowernya itu seperti apa. Sama dengan soal nomor A. Jadi teman-teman silakan jabarkan masing-masing. Nah, kemudian gambarkan spektrum frekuensinya. Nah, gambar spektrum frekuensinya kayak gimana? Kira-kira gambar simpelnya kayak gini. Jadi teman-teman nggak perlu ngegambar bentuk-bentuk segitiga kayak yang di awal. Teman-teman tinggal gambar bentuk seperti ini. Tinggal FC plus FM-nya berapa, FC-nya berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Nah, kemudian biasanya suka ada yang nanya, ini nggak ada yang nanya ya. Biasanya di awal-awal suka ada yang nanya, Bu, tinggi ini tuh besarannya berapa sih? Besarannya itu, kalau yang ini, nah ini kita cek ke persamaan yang ini. Jadi yang FC ini adalah tingginya adalah setengah AC. Kalau yang FC plus yang ini FC min FM, yang ini yang lower sideband, ini tingginya adalah setengah dari setengah mu AC. Jadi ini nih yang amplitudo yang ini AC setengah mu AC, kemudian setengah mu AC ini dikalikan setengahnya. Nah, itu adalah tinggi dari setiap spektrum ini. Jadi kebayang ya maksudnya? Jadi yang FC ini adalah setengah AC karena dia spektrum yang ini. Kemudian ini kan kalau yang FC min FM ini spektrumnya adalah yang ini. Nah, ini tingginya adalah setengah dikalikan dengan setengah mu AC. Kemudian FC plus FM ini tinggi yang ini spektrumnya, ini tingginya adalah setengah dikali setengah mu AC. Gitu ya. Jadi besaran tingginya masing-masing kira-kira seperti itu. Gitu kira-kira. Jadi untuk yang soal ini paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ibu boleh diulang yang tinggi? Yang mana? Tinggi amplitudo. Ya, yang tadi Ya, belum paham. Oke. Gini. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau teman-teman sandingkan ini dengan persamaan tadi, jadi teman-teman harus menyandingkan ini dengan persamaan yang ini ya, biar kebayang. Mudah-mudahan kelihatan ya gambarnya ya. Nah, yang ini tinggi, jadi gini, ini tuh sebenarnya kan terdiri dari 3 spektrum ya, di persamaan ini. Ini spektrum yang ini, kemudian ini ada spektrum yang ini, kemudian ini ada spektrum yang ini. Nah, yang ini nih FC plus FM, ini spektrumnya adalah yang ini. Kalau yang ini FC min FM, ini spektrumnya adalah yang ini. Jadi ini ke sini spektrum. Nah, yang ini spektrumnya yang ini yang AC cos 2 VFCT ini spektrumnya adalah ini. Besarannya berapa? Besarannya itu adalah setengah, besar tingginya itu adalah setengah dari ini. Kalau ini saya perbesar. Setengah dari masing-masing ini. Setengah ini, kemudian setengah ini, setengah dikali ini. Gitu. Kebayang nggak maksudnya, Pak? Tadi Alifa benar yang nanya? Ya. Nah, ya, itu kira-kira. Jadi tinggi spektrumnya ini setengah dari ini, kemudian tinggi spektrum yang ini adalah setengah dari yang ini, kemudian tinggi spektrum yang FC min FM adalah setengah dari yang ini. Gitu. Jadi kalau dikalikan berarti ini setengah AC, ini seperempat mu AC, yang ini seperempat mu AC. Gitu, Pak. Kebayang nggak, Pak? Ya. Oke, nah ini kaitannya nanti kemana sih setengah seperempat tadi? Nah, ini kaitannya nanti sama si daya carrier. Ini kalau daya carrier bisa dihitung
Kan tadi yang tadi setengah AC nih, setengah AC dikuadratin kira-kira jadi setengah AC-nya dikuadratin jadi segini. Kemudian daya upper sideband-nya, dayanya adalah 1/8 mu kuadrat dikali AC kuadrat. Lower-nya jadi gimana? 1/8 mu kuadrat kali AC kuadrat. Nah, itu awal mulanya itu dari ini. Komponen-komponen ini. Gitu. Itu ya kira-kira buat yang lainnya. Kita lanjut lagi. Nah, ada satu contoh soal lagi. Sebuah sinyal AM mempunyai bentuk persamaan sebagai berikut. Kalau teman-teman ngikutin bentuk persamaan template-nya, persamaan template ya, persamaan umum, sorry. Persamaan umumnya ini ST sama dengan ini. Kita lihat persamaan umum ini. Sebenarnya dari sini kita udah bisa nebak bentuk persamaan ini seperti apa dan bagaimana menyelesaikannya. Di sini ada 20 plus 2 cos 3000 V, 10 cos 6000 V, dan 2 V, 10 pangkat 5. Nah, sebelum masuk ke ini, pertama kita cari dulu frekuensi dari setiap sinyal. Jadi kan ini ada cos 3000 V, ada cos 6000 V, ada cos 2 V pangkat 10 pangkat 5. Ini kita cari dulu frekuensinya. Frekuensi pertama yang ini, yang 3000 V itu berarti berapa Hz? Berapa? 1500. 1500 Hz. Yang lain tahu nggak kenapa 1500 Hz? Cek sound. Wah, pada kemana sambil goler-goler? Pas sambil mikir. Mikir Bu. Sambil mikir. Oh, kira sambil goler-goler. Saya ngomong, situ goler-goler kan enak ya. Tahu nggak kenapa 1500 Hz? Enggak, Bu. Wah, lupa dia. Pengolahan sinyal dibahas nih. Ini frekuensi ini, kalau teman-teman lihat, lupa lagi, mundur lagi berarti kelasnya. Ini kalau teman-teman ini ingat, ini videonya masih di bawah ya. Cos 3000 VT ini kalau diturunkan, kalau bukan diturunkan, di bentuk ekuivalen itu sama dengan cos 2 VF. Bisa susah ngopinya. Cos 2 VF. Nah ini loh, 2 VF. Sorry. Nah, jadi kalau kita ekuivalenkan cos 3000 VT ini sama dengan cos 2 VFT, berarti 3000 ini sama dengan berapa? Paham nggak maksud pertanyaannya? Gini. Jadi kalau ini dibuat sama dengan cos 3000 VT, ini sama dengan cos 2 VT. Cos ini sama dengan cos. T ini ada di sini T. V di sini ada V. Berarti kalau saya pisahin di sini 3000 sendiri, berarti sisanya itu apa? 3000 itu adalah sama dengan 2F. 2V. 2V ya, 2F. Benar. 2F. 2F. Nah, 2F ya. Berarti F-nya sama dengan 1500, Bu. Nah, gitu. Paham ya cara ngitung frekuensinya? Ya, paham Bu. Nggak paham, mundur lagi nanti ke semester 6. Semester 6. Berapa? 5? 5. Ya, jadi ini ya. Jadi pertama teman-teman harus cari dulu besaran frekuensi dari setiap sinyal-sinyal ini. Jadi yang 10, yang 2000 ini berapa frekuensinya? Yang ini berarti kalau yang 10 cos 6000 VT berapa frekuensinya? 3000. Oke, 3000. 3000. Satu lagi berapa? Oke, satu lagi berapa? Berapa? 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 berarti 100 ya. 100.000. 100.000 Hz. Atau 100 kilo Hz. Nah, kalau kita mundur tadi ke syarat persamaan modulasi AM. Nah, ini nih modulasi AM. Mana syaratnya tadi ya? Syarat modulasi AM adalah frekuensi carrier-nya harus lebih besar dari frekuensi sinyal informasi.
Dari tiga frekuensi ini, yang frekuensinya paling besar itu yang mana? F1, F2, F3. F3. Berarti F3 ini frekuensi informasi atau frekuensi carrier? Carrier atau informasi? Frekuensi carrier harus lebih besar dari frekuensi informasi. Berarti 100 kHz ini carrier atau informasi? Informasi, Bu. Carrier. Bingung yang informasi masih bingung kalimatnya. Syarat modulasi AM adalah frekuensi carrier-nya harus wajib, nggak sunnah, nggak mubah, tapi wajib lebih besar dari frekuensi informasi atau FM. Jadi FC harus lebih besar daripada FM. Carrier harus lebih besar dari informasi. Berarti kalau kita mengacu ke itu, maka frekuensi terbesar dari 3 frekuensi ini adalah frekuensi carrier ya. Ya. Ya, frekuensi carrier-nya makanya 100 kHz. Maka dari sini kita sebenarnya udah bisa ngegambarin yang sinyal ini, yang cos 2 V10 / 5 ini adalah sinyal Carrier. Ya, sinyal carrier. Nah, berarti kalau satu ini sinyal carrier, berarti 2 ini itu adalah sinyal Informasi. Nah, kalau ada pertanyaan gini, Bu, kalau dalam satu bentuk persamaan ST gini, yang jumlahnya lebih dari 1 itu informasi apa carrier? Paham nggak pertanyaannya? Informasi. Paham. Informasi ya. Kenapa bisa lebih dari 1? Kita lihat ke spektrum. Jadi ini balik lagi ke spektrum. Di sini kan nilai frekuensi, jangan, jadi salah. Nanti dulu. Jadi kalau frekuensi carrier, nah kira-kira gambarannya gini. Jadi kalau frekuensi informasinya lebih dari 1, jadi ke kanan tuh nanti dia bakal nambah. Tapi nilai frekuensi carrier-nya ini tetap, FC-nya tetap. Nah itu, makanya kalau dalam satu persamaan modulasi, carrier-nya mah cuma 1, tapi kemungkinan sinyal informasinya banyak. Gitu. Jadi memungkinkan mau informasinya mau 3, mau 4, mau 5, mau berapa itu bebas. Tapi carrier-nya cuma 1, itu aja. Gitu. Jadi dari spektrum ini kita bisa lihat karena FC-nya, ngeliat FC, nggak ada kan FC1, FC2, FC3, ya, nggak ada. Jadi frekuensi carrier itu cuma 1. Yang banyak itu adalah frekuensi sinyal informasi. Gitu. Itu ya kira-kira. Nah, dari modal ini aja kita udah bisa ngerjain yang soal nomor A. Gambarkan spektrum frekuensi 2 sisinya. ST. Ini kita udah bisa gambarin yang spektrum yang gambarnya gimana ya, kira-kira gambarnya yang tadi ini ya. Nih. Jadi gambar spektrumnya kira-kira seperti ini. Jadi ada nah inilah ya, saya balik ke sini aja. Nih. Jadi si FC-nya tadi kayaknya karena belum di yang gitu ya, susah nge-group story. Ya, intinya sih gini ya, jadi tadi ada frekuensi 10/5, ini yang ini, FC. Kemudian F1-nya adalah 1500, tadi frekuensi informasi. Frekuensi informasi yang keduanya adalah 3000. Jadi nanti bentuknya kira-kira spektrum yang ini FC plus F2, yang ini FC plus F1. Yang ini ya, 0,5. Yang ini yang sebelah FC ini adalah FC min F1. Kemudian yang ini adalah FC plus F1, yang ini FC min F1, yang ini adalah FC plus F1. Ini ya gambarannya.
kira-kira gambarnya gini. Nah, tinggal teman-teman yang nggak tahu itu adalah berapa tinggi ininya. Nah, teman-teman harus ngelepasin, bukan ngelepasin ya, menjabarkan si bentuk ini jadi bentuk seperti ini. Jadi dari bentuk yang seperti ini teman-teman arahkan atau dicocokkan dengan bentuk persamaan umumnya. Jadi bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi 20 yang saya keluarin, tinggal sisa 1 plus 0,1 cos 3000 Vt plus 0,5 cos 0,5 cos 6000 Vt dikali cos 2V 10 pangkat 5 T. Gitu ya. Atau teman-teman bisa juga kalau ini nggak mau dijabarin, ini langsung dikaliin 20 kali ini, terus 2 cos 3000 Vt kali ini, 10 cos 6000 Vt kali ini. Karena kan tujuannya kita mau nyari nilai ini ya, nilai besaran spektrumnya. Kita mau nyari besaran yang ini. Karena kalau kita tadi mundur ke penjelasan yang awal ini, nah si ini kalau dikalikan bentuknya akan seperti ini. Nah teman-teman itu untuk menggambar spektrum itu butuh bentuk dalam bentuk seperti ini. Ini untuk menggambarkan spektrum. Kira-kira itu untuk menggambarkan bentuk spektrumnya teman-teman harus membuat persamaan tadi jadi bentuk seperti ini. Caranya gimana ya tinggal kaliin aja sih sebenarnya simpelnya. Tinggal 20 dikali cos 2V 10 pangkat 5, kemudian 2 cos 3000 Vt dikali cos 2V 10 pangkat 5, kemudian cos 6000 Vt dikali cos 2V 10 pangkat 5. Tinggal dikali-kaliin ya. Nanti akan menyerupai bentuk yang kira-kira gitu. Hasilnya yang mana Bu? Saya tuh ngeliat hasilnya boleh. Yang udah saya kerjain ini kira-kira gambar persamaannya kira-kira gitu. Nah, kemudian soal selanjutnya yang bagian B-nya, tentukan daya pada tiap komponen spektrum. Ini ngitungnya gimana Bu? Ngitungnya lihat dari ini. Daya carrier berapa, daya upper sideband-nya berapa, daya lower sideband. Ini dulu untuk tadi ya. Untuk menggambarkan spektrum. Kemudian tentukan indeks modulasinya. Indeks modulasinya ini ada 2 ya. Ada indeks modulasi untuk sinyal informasi yang pertama dan sinyal informasi yang kedua. Atau teman-teman ya itu tadi ya teman-teman harus nilai ini. Kalau teman-teman ngejabarin bentuknya nanti jadi seperti ini, nanti teman-teman akan ketemu yang namanya mu. Nah, mu ini adalah indeks modulasi. Atau kalau teman-teman menyamakan dengan ini KA kali AM, KA kali AM ini adalah mu. Jadi kalau ini disetarakan dengan persamaan tadi, persamaan soalnya, diekuivalenkan. Nah, I2 ini adalah KA kali M. Dan 10 ini juga KA kali M. Jadi indeks modulasinya ada 2. Ada yang 2, ada yang 10. Jadi karena informasinya ada 2, jadi indeks modulasinya kira-kira juga ada 2. Kira-kira itu ya. Itu ininya untuk penjelasannya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Cukup jelas? Atau cukup bingung? Dua-duanya, Bu. Oh, dua-duanya. Ada yang masuk, ada yang enggak. Ya nanti di review ulang lagi aja. Jadi ini pertemuan kali ini saya record. Nanti saya upload ke YouTube. Nanti linknya saya upload lagi ke e-learning. Jadi teman-teman bisa review ulang untuk pembahasan ini kalau misalnya kurang paham ya. Gitu. Nah, Bu, ya silakan. Bu yang Word-nya boleh di-share juga nggak, Bu? Yang Word ini boleh. Ya. Boleh ya, Bu. Boleh. Yuk. Nah, nanti buat ini, ada tugas yang teman-teman harus kerjakan. Buat buat saya tahu teman-teman skala pahamnya seperti apa. Pertama tadi, soal yang tadi, di e-learning udah ada soalnya, tapi itu saya revisi lagi, soalnya saya salah upload, harusnya yang ini. Jadi ada 2 soal. Soal pertama, soal yang tadi, nanti kan saya kan tadi cuma ngejelasin aja ya, tapi belum ngerjain total. Nanti silakan teman-teman kerjakan secara komplit hasilnya seperti apa. Nah, kemudian soal yang kedua ini seperti ini kira-kira. Nah,
saya kasih clue untuk mengerjakan soal yang ini. Soal yang ini tuh bentuknya dia sudah seperti bentuk yang ini ya. Dia bentuknya udah kayak gini. Nah, dia bentuknya ini soalnya udah seperti ini. Tinggal teman-teman pastikan dan cari yang mana frekuensi, yang mana sinyal carrier, yang mana carrier tambah FM, yang mana carrier kurangi FM. Nah, ini bisa kelogikaan lah sebenarnya. 1.800, ini 2.000, ini 2.200. Sebenarnya kebayang yang mana carrier, mana yang bukan. Dari sini kelihatan sebenarnya. Gitu ya. Untuk clue-nya, jadi teman-teman mengolah ini dari persamaan yang nanti teman-teman dari sini tahu yang mana frekuensi yang mana sinyal carrier-nya, sinyal CT. Untuk mencari sinyal AMT-nya nanti harus diulik lagi memang. Tapi minimal teman-teman paham dulu yang mana sinyal carrier-nya. Tapi kalau ntar ada yang bisa ngulik dapat sinyal AMT-nya jauh lebih bagus. Nanti indeks modulasinya berapa? Indeks modulasi juga udah ada di sini ya. Tinggal harusnya berapa kira-kira gitu. Nanti silakan teman-teman ulik untuk soal yang ini, silakan diskusikan, dikumpulkan harusnya minggu depan, tapi saya mau ngecek juga. Jadi saya timer ini dikumpulkan paling lambat hari Sabtu. Hari Sabtu 6 Maret ya. Sabtu 6 Maret pukul 23.59 lah, tengah malam lah. Terserah mau mepet mau enggak, terserah. Pokoknya kira-kira seperti itu. Jadi nanti silakan teman-teman kerjakan 2 soal ini. Nah, kerjainnya di mana? Nggak usah di Word lagi, biar gampang mah biasanya di catatan. Bikin aja di catatan, teman-teman foto, kemudian di-upload. Uploadnya kemana, Bu? Di e-learning ini udah saya sediakan ininya. Nanti teman-teman tinggal klik ini, nanti tinggal upload aja. Cuman ini harus saya edit lagi, karena file yang saya uploadnya salah. Nanti silakan teman-teman cek lagi, pokoknya nanti isinya 2 soal ini. Jadi soalnya ada 2, nanti silakan teman-teman kerjakan yang mana yang mau duluan kerjakan terserah, pokoknya ini gitu ya. Nanti silakan teman-teman kondisikan. Nah, ini mau kerjasama deh, mau nyalin deh, tapi minimal paham. Maksud saya bukan teman-teman nggak boleh nyalin kerjaan teman, boleh, tapi bukan berarti sesalah-salahnya juga disalin. Jadi teman-teman harus paham apa yang teman-teman tulis. Kadang teman-teman kebiasaan nyalin, salah minus plusnya juga disalin. Nah, itu ketahuan kan, berarti dia cuma tahu copy paste doang tapi nggak paham ngerjain. Ya, jelas untuk tugasnya? Ya, Bu. Oke. Insya Allah jelas, Bu. Oh, jelas ya. Sementara Jelas, Bu. itu, ada pertanyaan sampai sini materinya? Nggak ada Insya ya, Allah ya? belum ada, Bu. Insya Allah belum ada. Nah, ini sebenarnya materi AM itu banyak, Bu. Banyak, tapi ini lebih ke step-stepnya aja sih. Nah, ini lebih ke ini, kalau dipecah jadi gini. Nanti teman-teman silakan baca, ini lebih ke ininya aja ya, pengetahuan juga. Tapi kalau secara konsepnya cuma ini aja yang saya jelasin tadi, konsepnya ini. Konsepnya seperti ini, kemudian jenis modulasi AM-nya itu pembagiannya seperti apa, spektrumnya seperti apa. Nah, konsepnya sebenarnya ini aja. Cuman mungkin kalau dijabarkan ke sini banyak. Jadi silakan nanti teman-teman baca dan cek lagi, barangkali ada yang ditanyakan, kira-kira apa, seperti apa dan begitu. Gitu ya. Sementara itu dulu untuk pertemuan hari ini. Kalau